Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ayu Nesa Putri dengan NIM 19002040. Di dalam video kali ini saya akan menjelaskan aktivitas praktisi Humas Public Relation, yaitu konferensi pers, press release, dan juga presentasi. Setelah beberapa minggu kita bahas mengenai siapa saja dan kenapa, untuk apa dilakukan hubungan baik dengan para publik internal maupun eksternal dari sebuah perusahaan atau lembaga, maka sekarang kita mencoba lihat lebih jauh tentang praktek dan juga tugas-tugas dari KPR dari humas suatu lembaga atau perusahaan tersebut. 3 diantaranya yaitu yang pertama terkait dengan siaran pers, yang lebih dikenal dengan sebutan press release. Yang kedua adalah jumpa pers, yaitu konferensi pers. Bedanya siaran pers atau press release dengan konferensi pers atau jumpa pers adalah kalau press release itu informasinya atau beritanya yang kita rilis. Sementara kalau konferensi pers atau jumpa pers itu kita yang berjumpa dengan keseluruhan media yang ada di suatu wilayah yang kita undang untuk bertemu bertatap muka dengan kita, menyampaikan suatu informasi terkait dengan lembaga atau perusahaan kita. Dan terakhir akan kita bahas adalah soal presentasi. Dan semua itu terkait dengan kemampuan berkomunikasi tingkat tinggi dari para praktisi PR yang ada di lembaga perusahaan tempat kita bekerja. Yang pertama kita coba lihat dan kita kenali siaran pers atau pers release terlebih dahulu. Press release itu sebenarnya adalah berita, informasi yang disusun dan didesain oleh lembaga, oleh sebuah organisasi tentunya, melewati tangan-tangan dingin dari praktisi PR yang menggambarkan keseluruhan kegiatan termasuk proses bahkan produk manusia dan juga jasa-jasa yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Kalau saya ambil pendapat dari Warren Each, seorang praktisi PR atau penulis buku tentang kePR-an internasional, siaran pers itu katanya adalah berita. Sebuah berita yang disusun itu memang oleh sebuah organisasi dalam rangka menggambarkan keseluruhan kegiatan dari perusahaan tersebut. Tapi sebenarnya tidak hanya proses, tidak hanya sekedar kegiatan, tetapi lebih kepada informasi apapun, bahkan terkait dengan produk, dengan segala sesuatu yang memang ingin kita publish, dan itu harus didesain sedemikian rupa melalui komunikasi tertulis. Didesain sedemikian rupa sehingga bisa dimanfaatkan. Bahkan nanti kita akan lihat seperti apa berita yang ditulis sedemikian rupa sehingga bisa memperalat. Nanti kita akan lihat seperti apa berita-berita yang ditulis dalam press release ini agar mampuni sampai ke khalayak yang menjadi target market kita atau perusahaan kita. Seberapa panjangnya, apa bentuk isinya, dan bagaimana mendesainnya. Itu sudah menjadi suatu kekuatan yang sebenarnya harus diketahui dan dimiliki oleh praktisi PR. Jadi, tidak hanya serta-merta seluruh informasi dituangkan dalam satu kertas atau beberapa lembar kertas sehingga begitu panjang, tetapi bagaimana mengulitinya menjadi satu statement yang luar biasa, dan itu mengkalkulasi keseluruhan informasi yang kita inginkan. Misal sekian menit satu berita. Ingat, apakah berita elektronik di TV, di radio, dan di media cetak itu memang tidak perlu panjang, tidak perlu lama, bahkan hitungannya hanya menit. Kalau untuk radio,
1,5 menit itu sudah sangat panjang. Nah, bagaimana berita begitu banyak, kegiatan begitu banyak, produk yang kita tawarkan begitu besar, hasrat begitu tinggi, tapi kita tuangkan dalam beberapa menit saja. Itu skill yang tidak bisa dibuat-buat, dan memang itulah syarat-syarat luar biasa beratnya menjadi seorang praktisi PR dalam sebuah organisasi, dalam sebuah perusahaan atau lembaga. Maka wajib mereka dibayar mahal. Siaran berita atau news release itu adalah pesan-pesan atau informasi organisasi yang ditulis oleh mereka yang kita sebut dengan praktisi kehumasan atau praktisi PR. Bentuknya bermacam-macam, bisa dalam bentuk berita, artikel, foto, video, dan kemudian dipublikasikan di media massa. Sekarang tidak media cetak saja, tetapi juga elektronik. Tinggal bagaimana memilah dan memilih. Jadi syarat yang kedua ini yang disampaikan oleh Frank Jeffkill ada sedikit berbeda, lebih kepada bentuknya berupa artikel, berupa berita. Perbedaan sebuah berita dengan siaran pers atau news release yang menjadi gawainya praktisi PR atau praktisi humas dari perusahaan atau lembaga. Kalau berita lebih kepada tujuan menginformasikan suatu informasi, mendidik, membimbing, meyakinkan, sekaligus membantu perkembangan ekonomi. Sementara siaran pers berbeda. Tujuannya tidak hanya untuk menyebarluaskan informasi, lebih kepada membina dan menumbuhkan sikap atau pendapat atau citra atau pandangan yang baik dalam publik masyarakat terhadap perusahaan atau lembaga kita. Nah, kalau berita mereka memberitahukan peristiwa, sifatnya gagasan dan masalahnya yang bersifat umum. Tetapi kalau siaran pers atau news release itu cenderung lebih mendidik untuk memberitahukan tentang peristiwa dan gagasan yang terkait dengan perusahaan kita. Kemudian yang ketiga yang membedakannya adalah melaporkan fakta. Kalau berita hanya sekedar melaporkan fakta yang sesungguhnya, fakta empirik sebagaimana apa adanya, tetapi bedanya dengan siaran pers atau konferensi pers, siaran pers memiliki tujuan mengalihkan perhatian siapa, yaitu perhatian publik dari fakta yang merugikan perusahaan tentunya. Jadi kalau ada fakta yang merugikan dalam prosesnya, kita akan menyelesaikannya. Kita desain kembali untuk memperbaiki itu. Kita bisa menjadikan siaran pers atau konferensi pers ini untuk menutupi agar perhatian publik tidak kepada fakta-fakta yang tadi atau fakta-fakta yang buruk tadi. Kita bisa menjadikan siaran pers ini untuk menutupi perhatian sehingga tidak merugikan perusahaan atau merugikan citra perusahaan. Dan kita tutupi dengan kondisi-kondisi yang lain untuk dipusatkan perhatiannya, fokus kepada fakta yang lebih menguntungkan. Maka siaran pers dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan BUMN, perusahaan-perusahaan negara, perusahaan-perusahaan atau organisasi besar yang memiliki masalah yang dalam tanda kutip publik sudah mulai mencium dan mengenali dan berinteraksi dengan masalah-masalah yang sudah berkembang di tengah-tengah masyarakat. Nah, untuk mencari tahu dan meluruskan berita itu, kadang-kadang kalau hanya berita yang naik di media, itu mereka apa adanya, itu mereka akan ditawarkan sedemikian rupa, akan dipublish, nilai berita akan menjadi sangat tinggi. Nah, berbeda proses pemantapan jumpa pers ini atau siaran pers atau press release, yang tujuannya adalah kadang-kadang untuk menutupi itu. Menutupi bukan dalam rangka membohongi, tetapi untuk mengalihkan perhatian. Jadi dalam proses itu kita perbaiki fakta-fakta, perusahaan berusaha untuk mengalihkan perhatian publik tidak kepada fakta-fakta yang bermasalah tadi.
tapi dialihkan kepada fakta-fakta yang jauh lebih menguntungkan bagi perusahaan. Selanjutnya, ada 4 cara bagaimana mengelola siaran pers oleh media. Tentu saja ini dilakukan oleh para praktisi PR atau praktisi humas di lembaga perusahaan dan bekerja sama dengan media yang memang sudah kita tunjuk atau lembaga kita tunjuk. Yang pertama, siaran pers itu dimuat sebagaimana adanya, apa adanya. Jika formatnya memang sudah sesuai dengan kebijakan media massa yang bersangkutan, maka kita tinggal masuk. Artinya, ya udah apa adanya kalau medianya berkehendak seperti ini, dan itu sudah tidak bisa dirubah formatnya. Yang kedua, siaran pers itu ditulis ulang oleh media. Kita sudah buat sedemikian rupa, kita berikan ke mereka, kemudian itu ditulis ulang, tetapi dengan format yang berbeda. Jadi formatnya diganti oleh para pihak media, tetapi tidak mengurangi isi, konten, atau kebutuhan yang harus dimuat oleh media tersebut. Jadi bahasanya dari sisi format itu yang akan diganti. Yang ketiga, bentuknya adalah dipadatkan. Jika susunannya kepanjangan, karena perusahaan biasanya begitu banyak beritanya, semakin banyak masalahnya yang ingin diluruskannya, semuanya masuk. Nah, wartawan, editor, media, dalam konteks ini mereka sudah punya paken. Kalau untuk jenis siaran pers atau press release itu adalah satu berupa pengumuman jadwal peristiwa. Isinya adalah informasi mengenai peristiwa atau keadaan atau acara yang akan diselenggarakan yang menarik perhatian khalayak atau publik termasuk media massa. Dan biasanya bersifat adalah undangan untuk media massa. Yang kedua adalah bentuknya pengumuman. Pengumuman untuk media massa, yaitu untuk menyampaikan peristiwa atau acara yang akan terjadi, untuk mengajak para media yang ada untuk ikut serta mempersiapkan liputannya, agar mereka mempersiapkan diri untuk meliput acara atau peristiwa yang akan kita hadapkan. Dan pengumumannya tidak boleh lebih dari satu hal. Dan selebihnya adalah bahwa humas atau praktisi PR itu dapat mengirimkan informasi pendukung seperti foto atau video dan tulisan tangan sebelum kegiatan atau acaranya yang dibuat itu berlangsung. Yang ketiga, bentuknya adalah siaran berita yang isinya berupa peristiwa, pidato, atau ceramah seseorang, biasanya adalah pimpinan tokoh dalam acara tertentu atau konferensi, atau berupa sarasehan, sehingga ini banyak menjadi pilihan bagi lembaga atau perusahaan yang ingin memanfaatkan siaran pers ini. Dan diingatkan, sebelum menulis siaran pers, ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan, khususnya untuk para praktisi PR dalam siaran pers ini. Dan perlu kita pertimbangkan khususnya untuk para praktisi PR atau humas atau calon praktisi PR. Yang pertama adalah siapa yang akan tertarik atau siapa yang ingin kita kejar supaya press release ini menarik buat mereka. Yang kedua adalah apakah akan memberikan informasi atau justru tidak, karena cenderung berbeda. Kalau hanya mengulang informasi yang sudah ada, kalau bisa yang masih baru yang buat mereka menjadi penting untuk didengarkan. Yang ketiga adalah apakah mempengaruhi kehidupan banyaknya orang atau masyarakat. Jadi semakin banyak masyarakat yang dipengaruhi oleh siaran pers yang akan kita buat itu, maka semakin besar pula pertimbangan itu akan memberikan dampak. Nah, media apa yang akan kita manfaatkan untuk membuat orang akan tertarik dengan berita kita atau berita perusahaan kita? Yang jelas, siaran pers perlu diberikan tanda untuk diterbitkan segera. Yang kedua, untuk ditentukan tanggal berapa harus dirilis.
harus ada kejelasan untuk harian pagi, siang atau sore rilisnya. Jadi begitu.